Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Puji dan syukur alhamdulillah atas karunia Allah. Malam ini kita bisa berkumpul dalam rangka kajian Islam. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan hidup kita. Hadirin yang sudah berjuang mendapatkan keberkahan hidup, kajian kali ini mengenai hijrah. Hijrah dilihat dari katanya itu berasal dari hijrun atau hujron, artinya menjauhi. Allamah Ar-Raghib Asfahani memberikan penjelasan tentang al-hijru itu mufaraqatul insan ghairah imma bil badan au bil lisan au bil qalbi. Jadi hijrah itu seseorang meninggalkan orang lain, baik dengan badan atau meninggalkan dengan lisan atau meninggalkan dengan hati. Jadi makna kata hijrah yang berarti meninggalkan atau menjauhi itu diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Sebagai contoh, wahjuruhunna bil madaji, jauhilah mereka, yakni istri-istri, di tempat tidur mereka. Jadi kata wahjuruhunna di sini itu menjauh atau meninggalkan. Kemudian ada lagi di dalam hadis Rasulullah SAW atau di dalam ayat Al-Furqan juga diungkapkan wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadu hadzal Qur'an mahjura. Nah, berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang dijauhi. Berarti mahjuro, nah kata hijrah itu bisa dimaknai menjauhi. Atau dalam ayat yang lain, wasbir ala ma yakuluna wahjurhum hajron jamila. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Itu berarti punya makna menjauhi. Sedangkan menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, al-hijratu bisa makna hijrah ini at-tarku secara bahasa. Hijrah itu meninggalkan. Jadi dalam arti meninggalkan itu al-intiqal ilaihi an ghairihi. Jadi berpindah kepadanya dari yang lain. Nah ini kata tarkun gitu ya. Itu berarti meninggalkan. Jadi berpindah. Ini bisa dimaknai oleh kita seperti hijrah yang secara maknawi dilakukan oleh Rasulullah SAW.
Jadi hijrah itu bisa al-khuruj min daril kufri ida daril iman. Nah, kaman hajaro min Makkata ilal Madinah. Jadi keluar dari komplek kekufuran ke komplek keimanan, gitu ya. Seperti hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Itu berarti makna hijrah di sini tarkun, gitu ya, meninggalkan. Ini juga kalau dilihat dari ayat Al-Quran berkenaan dengan hijrah meninggalkan itu, innalladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu bima kuntum qalu kunna mustad'afina fil qalu alam takun ardullahi wasi'ah wa tuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masiro. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya dirinya sendiri, yakni tidak berpindah, tidak mau hijrah. Malaikat bertanya kepada mereka dalam keadaan bagaimana kalian ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas, yakni di Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas hingga kamu bisa berhijrah di muka bumi atau di bumi itu? Nah, orang-orang itu tempatnya adalah Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Para wargi berjuang, saudara-saudara yang sedang berjuang menjalankan kehidupan ini supaya penuh keberkahan, bahwa syariat hijrah itu sebetulnya belum terputus. Sebab Nabi pernah bersabda, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha. Jadi tidak terputus hijrah itu, gitu ya, sampai terputusnya taubat, dan tidak terputus taubat sampai matahari terbit dari barat. Ini dimuat dari Sunan Abu Daud. Jadi hijrah itu perlu kita lakukan sampai sekarang untuk mendapatkan karunia Allah itu secara istilah yang diungkapkan barusan. Tetapi kalau hijrah secara maknawi ini berkaitan dengan pengamalan, ya, sikap-sikap yang harus kita tumbuhkan di dalam hati kita. Sebab banyak penjelasan hadis mengenai hijrah secara maknawi ini. Yang pertama, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Jadi orang muslim itu adalah orang muslim, orang yang bisa menyelamatkan muslim lainnya. Selamat dari apanya? Min lisanihi, dari gangguan lisannya, wa yadihi, dari gangguan secara fisik. Berarti orang-orang yang bisa mengamankan muslim yang lain itu adalah muslim yang sebenarnya. Jadi sehingga orang-orang muslim itu merasa aman dari lisan dan lidahnya. Tapi wal muhajiru, orang yang berhijrah itu man hajaro manahallahu anhu, jadi orang yang menjauhi apa yang dilarang Allah. Jadi menjauhi apa yang dilarang oleh Allah itu sampai sekarang pun masih berlaku. Dalam hadis yang lain, al-mu'minu man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim wal muhajiru man hajarul khotoya wad dunub. Jadi orang mukmin itu adalah orang yang memberikan keamanan, kenyamanan kepada manusia. Nyaman, memberikan keamanan di dalam harta, memberikan keamanan dalam jiwa dari gangguannya. Sedangkan muhajir
Itu orang yang berhijrah itu adalah orang yang menjauhi kesalahan, orang menjauhi dosa. Itu di dalam Sunan Ibnu Majah. Kemudian di dalam keterangan yang lain, al-hijratu antahjurul fawahisa ma dhahara minha wa ma baton wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah. Hijrah, kamu menjauhi perbuatan fahsya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, kemudian mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Mudah-mudahan penjelasan tentang hijrah yang singkat ini menjadi bahan renungan bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.